Yang jelas kami belum menerima pelimpahan. Kalau di mana saya juga kurang paham. Terkait dengan penahanan terhadap terdakwa yang sedang disidangkan di pengadilan, maka penahanannya itu kewenangan dari majelis hakim. Jadi saya sampaikan bahwa semua bergantung pada duduk perkaranya, bagaimana pembuktiannya, dan bergantung pada kewenangan majelis untuk menilai apakah ada korelasi antara perkara pidana dengan perdatanya. Jadi mau menanyakan perihal berkas berkas Nikita Mirjani yang dari Polda Metro Jaya, apakah sudah dilimpahkan ke untuk disidangkan? Ya. Sampai sekarang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menerima berkas yang ditanyakan tadi. Jadi belum ada keterangan yang bisa saya berikan terkait dengan perkara pidana atas nama yang bersangkutan. Tapi biasanya apa mungkin beberapa ini ya dari pelimpahan dari kejaksaan ke pengadilan biasa. Eh, Hal itu juga tidak bisa saya kasih keterangan. Kenapa? Karena memang kewenangan untuk melimpahkan berkas perkara itu memang kewenangan dari pihak kejaksaan. Kemudian ini tindakan dugaan tindakan pemerasan dan TPPU dan diturunkan 6 jaksa saat itu dari Kejari. Apakah memang seperti itu prosedurnya atau seperti apa? Untuk mengenai JPU sendiri? Eh, Kembali ya, rekan-rekan media, saya tidak bisa memberikan keterangan karena pertama berkas perkara yang dimaksud juga eh, kami belum menerima, jadi tidak mengetahui. Kemudian mengenai apakah berapa personil yang ditugaskan, itu juga memang merupakan kewenangan dari pihak kejaksaan. Gitu. Tapi kalau dari pihak pengadilan sendiri udah maksudnya udah mempersiapkan gitu untuk nantinya menerima pelimpahan berkas dari kejaksaan kayak mungkin Pak penunjukan hakim gitu seperti itu Pak. Persiapan khusus tidak ada, tetapi pada prinsipnya pengadilan tidak pernah menolak pelimpahan berkas perkara karena kami memang tidak boleh menolak pelimpahan berkas perkara. Sistem kami juga sudah menerima melalui sistem e-berpadu, jadi pelimpahan berkas itu bisa dilakukan secara elektronik, tidak terpengaruh waktu dan tempat. Sepanjang sudah diupload ke sistem e-berpadu, maka nanti kami akan melakukan verifikasi. Setelah verifikasi baru berjalan proses internal di kami. Jadi persiapan khusus terkait dengan itu tidak ada. Semua ditangani sesuai dengan SOP saja. Berarti sebagai penegasan aja berkas itu belum terregister di pengadilan saat ini. Belum, belum. Tapi secara umum ya Pak, bukan di kasus ini, secara umum penyampaian berkas dari kejaksaan ke pengadilan itu berapa berapa waktunya itu berapa lama biasanya secara umum? Eh, Sulit menjawab karena saya belum pernah ngitung juga. Oh, Tapi yang pasti kebiasaannya adalah dalam hal perkara terdakwanya ditahan, maka pelimpahnya itu biasanya berlangsung dalam masa penahanan yang dimiliki. Kira-kira gitu. Jadi bisa dibilang berkas dan biasanya masih ada di kejaksaan negeri ya, belum dilimpahkan ke sini ya. Yang jelas kami belum menerima pelimpahan. Kalau di mana saya juga kurang paham. lalu tahanan sendiri Pak yang saat ini sekarang berada di rutan, nantinya kalau udah dilimpahkan berarti nanti dipindahkan ke pengadilan atau seperti apa? Akan dipindahkan ke tahanan lain, sel lain mungkin? Oke, saya jelaskan secara umum saja. Iya. Terkait dengan penahanan terhadap terdakwa yang sedang disidangkan di pengadilan, maka penahanannya itu kewenangan dari majelis hakim. Penetapan untuk menahan majelis hakim. Tetapi pelaksanaan penahanan itu dilaksanakan oleh JPU. Sehingga di mana tempat dilakukan penahanan nanti melihat konteksnya, melihat dilaksanakan di mana oleh JPU. Tapi jelas statusnya ditetapkan oleh majelis hakim. Mungkin bisa dijelaskan apa mungkin rangkaian sidangnya jika nanti sudah dilimpahkan itu seperti apa sih Pak secara umum? Nantilah itu Mas.
nanti, karena kita nggak tahu juga perkaranya jenis apa, dakwaannya apa, ya. Pak, kan Nah, kita terjadi mengajukan gugatan perdata. Nah, dia sendiri pun ada pidananya. Ini seperti apa sih, Pak, sidangnya nanti? seperti apa? Seperti biasa saja, nggak ada bedanya. Kalau perdata sesuai dengan acara perdata, pidana sesuai dengan acara pidana. Karena ada yang bilang kan cacat hukum lah, lemah di perdataannya gitu. Mengenai klasifikasi yang seperti itu, cacat hukum atau tidak atau bagaimana, tetap semuanya bergantung pada kondisi perkaranya. Jadi tetap harus dipelajari sesuai dengan duduk perkaranya. Terkait sidang lanjutan dugaan uang prestasi yang dilaporkan ke Kementerian KPN itu seperti apa? Disidangkan lagi mungkin Pak? Jadi gugatan perdata dari yang bersangkutan sudah kami terima pendaftarannya dan sudah disidangkan. Sidang kemarin berlangsung 1 kali, ini mau kedua kalinya. Dan pada sidang yang lalu tidak semua pihak yang digugat itu hadir. Sehingga sesuai dengan ketentuan perlu kami memanggil lagi pihak-pihak itu untuk hadir. Jadi agenda sidang untuk yang sekarang ini adalah untuk menunggu kehadiran pihak-pihak yang digugat. Artinya kewajiban hadir bagi penggugat di sidang perdata uang prestasi ini apakah wajib atau tidak, Pak? Oke, secara umum dalam perkara perdata maka penggugat itu harus hadir dalam persidangan. Namun demikian kehadirannya itu tidak perlu secara langsung, bisa dengan kuasa hukumnya saja. Lalu Pak, public figure tersebut kan sedang menjalani proses pidana juga Pak di sini. Nah, dan perdatanya ini berjalan secara paralel gitu ya Pak ya. Apakah nantinya putusan perdata ini akan mempengaruhi putusan pidana Pak? Hal itu belum bisa diketahui karena secara umum bahwa perkaranya pun belum diperiksa. Jadi mengenai duduk perkaranya belum dapat diketahui dan lagi perkara pidananya juga belum ada dimulai prosesnya di pengadilan. Tapi secara umum seperti apa Pak? Mungkin perdata ini bisa agak sih membuat nantinya Meringankan hukuman pidana. Saya tidak tahu itu karena kembali saya sampaikan bahwa semua bergantung pada duduk perkaranya, bagaimana pembuktiannya, dan bergantung pada kewenangan majelis untuk menilai apakah ada korelasi antara perkara pidana dengan perdatanya. Jadi terkait dengan hal itu tidak dapat saya berikan keterangan sebagai kesimpulan.